Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, kami dari tim tugas akhir dengan judul Perancangan Smart Trash Bank Pemisah Sampah Organik Anorganik dengan Sistem Informasi Pemantauan Real Time berbasis Internet of Things. Perkenalkan, saya Rehan Karistiandi dengan NIM 210601 19140166 dengan subjudul Perancangan Sistem Informasi pada Smart Trash Bank Organik Anorganik. Perkenalkan, nama saya Greseka Patricia dengan NIM 21060119130076 dengan subjudul Perancangan Sistem Internet of Things pada Smart Trash Bank Organik Anorganik. Perkenalkan, nama saya Marina Hapasaribu dengan NIM 21060119130087 dengan subjudul Perancangan Sistem Deteksi Sampah Organik Anorganik berbasis Algoritma Convolutional Neural Network. Sistem deteksi jenis sampah organik dan anorganik pada Smart Trash Bank dirancang dengan mengimplementasikan SP32CAM sebagai webcam untuk mengindera citra sampah. Kemudian citra sampah akan diinferensikan dengan model deteksi objek yang telah dilatih sebelumnya. Hasil inferensi gambar akan ditampilkan pada serial monitor dengan menunjukkan kelas sampah, nilai confidence deteksi sampah, serta kecepatan preprocessing, inferensi, dan post-processing dari citra. Setelah citra dideteksi, maka data berupa kelas sampah dan waktu deteksi akan dikirimkan ke real-time database. Rancangan Sistem Internet of Things pada Smart Trash Bank Organik Anorganik bertujuan untuk membangun struktur komunikasi data yang memungkinkan aliran data dapat berjalan dua arah antara komponen-komponen elektronika, mikrokontroler Mega 2560, ESP8266, dan Firebase, sehingga dapat mendeteksi kondisi tempat sampah dan memisahkan sampah organik dan anorganik secara otomatis. Rancangan ini berfokus pada rancangan pemisah sampah dan pemantauan kondisi tempat sampah secara real-time. Berikut ini merupakan desain sistem dari perancangan Sistem Internet of Things pada Smart Trash Bank Organik Anorganik. Aliran data pada sistem ini dimulai dari kondisi tempat sampah yang diperoleh melalui sensor-sensor seperti sensor inframerah, sensor suhu dan kelembapan, dan sensor ultrasonik. Data ini kemudian dibaca oleh mikrokontroler ATmega 2560, di mana mikrokontroler ini bertanggung jawab untuk mengirimkan data-data tersebut ke ESP8266 melalui komunikasi serial UART. ESP8266 berperan sebagai modul Wi-Fi yang menerima data dari mikrokontroler. Selanjutnya, ESP8266 akan melakukan proses pengolahan data sebelum mengirimkannya ke real-time database Firebase melalui koneksi internet. Di sisi Firebase, data ini dapat disimpan dan diakses dengan mudah oleh aplikasi Android. Selain itu, aliran data juga terjadi antara mikrokontroler ATmega 2560 dan ESP8266, di mana informasi tentang jenis sampah yang masuk ke Firebase akan dikirimkan oleh ESP8266 ke mikrokontroler. Mikrokontroler akan mengolah informasi tersebut untuk mengendalikan dengan pemisah sampah yang menggunakan motor power window sebagai penggeraknya. Dengan adanya aliran data ini, sistem mampu melakukan pemisahan sampah organik dan anorganik secara otomatis. Berikut adalah flowchart dari aplikasi Android Smart Trash Bank. Yang pertama, ketika pengguna menekan aplikasi ini, halaman yang ditampilkan pertama kali adalah splash screen selama 3 detik yang menampilkan logo dari aplikasi ini. Setelah itu, aplikasi akan menampilkan halaman login untuk menginput email dan password yang sudah terdaftar, sehingga pengguna dapat mengakses fitur yang sudah disediakan. Jika pengguna belum memiliki akun, maka pengguna menekan tombol register dan membuat akun terlebih dahulu. Setelah pengguna dapat melakukan proses login, halaman home screen akan ditampilkan. Halaman ini berisi tampilan data dari ketinggian, volume, suhu, dan kelembapan sampah yang diakses secara real-time menggunakan Firebase Real-Time Database. Selanjutnya, pengguna dapat menampilkan data dalam bentuk grafik pada menu graph. Namun, untuk menampilkan data tersebut, pengguna perlu mengisikan sebuah password pada tampilan pop-up. Setelah pengguna dapat memasukkan password tersebut dengan benar, halaman grafik akan muncul. Terdapat dua pilihan halaman, yakni halaman grafik harian dan grafik mingguan. Kemudian, pengguna juga dapat mengeluarkan akun dengan mengakses halaman profile terlebih dahulu, kemudian menekan tombol logout.